bukan sukacita yang kita harapkan, melainkan kabar-kabar, berita-berita buruk yang kita dapatkan. Dan saya selalu mengingatkan kepada gereja Tuhan dimanapun berada, bahwa dunia tidak pernah memberi kabar baik. Tidak ada kabar baik setiap hari sebetulnya. Kabar baik itu hanya ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu. Di luar Alkitab tidak ada kabar baik. Yang ada cuma kabar angin. Para motivator-motivator lokal sampai internasional berusaha menghibur, membius, menghipnotis semua orang, pelaku usaha untuk tetap positif, untuk tetap optimis. Padahal sebetulnya mereka menyadari bahwa tidak ada kabar baik, tidak ada kabar sukacita. Tetapi berbahagialah saudara yang sampai hari ini, di akhir bulan kemerdekaan ini, saudara mengingat firman Tuhan, saudara merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga kita semua dikuatkan. Sekali lagi, tidak ada kabar baik di luar firman. Yesus pernah berkata, di luar aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu berbahagialah saudara, kalau saudara hari ini, saudara masih rindu, haus, lapar akan firman Tuhan. Yang mengalami, katakan amin dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya memberi judul khotbah saya tentang isi hati Tuhan saat kritis. Apa isi hati Tuhan ketika kita melihat kritis, melihat situasi yang sulit? Apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan apa ketika engkau mengalami kesulitan hidup? Saudara, banyak kali orang Kristen juga tidak tahu harus berbuat apa, harus berpikir apa, harus memutuskan apa ketika mereka mengalami krisis. Sangat saya sayangkan, jawabannya tetap adalah karena kita jauh dari firman. Orang yang kuat di tengah krisis adalah orang yang merenungkan firman. Itu janji firman. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur berkata, berbahagialah orang yang ditanam di tepi aliran sungai. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang merenungkan firman, bukan banyak mendengar khotbah. Bukan banyak mendengarkan khotbah sana, khotbah sini, khotbah itu. Bukan, tapi yang banyak merenungkan firman siang dan malam. Dari pagi hingga maghrib, dari tengah maghrib sampai subuh, merenungkan firman Tuhan. Saudara, itu penghiburan buat kita di saat krisis. Sekali lagi, topik sore hari ini saya berbicara tentang isi hati Tuhan saat kritis, saudara. Kritis di sini bukan bicara penyakit saja, saudara. Satu situasi di mana kita tidak tahu kita harus bergerak seperti apa. Salah satu nama di dalam Alkitab yang pernah mengalami kondisi ini adalah salah satunya, bukan satu-satunya, adalah Raja Daud. Sampai dia harus mengatakan, hai jiwaku memujilah Tuhan. Saudara, raja ini sering mengalami situasi yang dilematis, situasi yang sulit, maju sulit, mundur pun sulit, saudara. Umat Tuhan ketika dibebaskan dari tanah penjajahan yaitu Mesir, ketika mau dibawa ke tanah perjanjian, umat Tuhan bangsa Israel menghadapi situasi yang krisis, depan lautan, kanan kiri gunung, sementara di belakang bangsa Israel
Ada segerombolan prajurit Mesir yang sudah siap membunuh, membalas amarahnya. Karena mereka merasa ditipu. Saudara, bangsa ini menjerit. Bangsa ini mencari pemimpinnya, Musa. Bangsa ini menjerit, satu yang keluar. Apa yang harus kita lakukan? Solusi apa ketika kondisi sudah seperti ini? Depan laut, belakang musuh, kanan kiri gunung, tidak bisa lari dari keadaan. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Disitulah Allah tampil melalui hambanya Musa. Sore hari ini, saya ingin membagikan kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan, saat krisis, saat kritis. Mari kita membuka dalam Injil Lukas, ayat yang ketiga. Injil Lukas, ayat yang ketiga. Kita mulai baca ayat yang ke-9 sampai ke-12. Saya akan membaca dengan versi firman Allah yang hidup. Dan saudara bisa baca di layar LCD. Semua menyimak dengan baik-baik. Kapak hukumannya sudah siap untuk memotong akar-akar kalian serta menebang kalian. Ya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, siapa yang dimaksud Yesus ini? Siapa pohon yang dimaksud Yesus yang tidak menghasilkan buah yang baik? Saudara, ini berbicara kepada manusia, ciptaan Allah yang paling mulia dari semua malaikat, manusia namanya. Allah sang pencipta menuntut kita sebagai ciptaannya manusia untuk berbuat baik. Tetapi baik di sini bukan hanya sesuatu yang kata dunia, tetapi baik di sini adalah menuntut kebenaran. Bagaimana manusia bisa berbuat baik kalau dia dirinya belum dibenarkan? Semua perbuatan baik manusia yang belum dibenarkan di dalam Tuhan, perbuatannya tetap nol. Perbuatan baik manusia itu kosong. Tuhan berkata dalam ayat yang mengatakan bahwa perbuatan baikmu itu seperti kain gombal. Tuhan tidak tertarik. Karena Allah lebih baik dari perbuatanmu. Jadi kalau saudara ingin mempersembahkan hidup kita dengan perbuatan baik, mengandalkan kebaikan kita, Allah nggak tertarik. Allah bahkan berpikir perbuatan baik manusia itu menjijikkan. Karena Allah lebih baik dari kita. Oleh sebab kita perlu dibenarkan terlebih dulu. Sehingga kita bisa menghasilkan perbuatan baik yang keluar dari hati yang sudah dibenarkan. Perbuatannya baiknya itu lebih tulus, lebih murni. Untuk memuliakan Tuhan, perbuatan baiknya bukan untuk kebanggaan pribadi. Banyak orang berbuat baik sebetulnya motifnya, modusnya adalah untuk memuliakan dirinya. Itulah yang namanya kesombongan manusia. Keangkuhan hidup, kata Alkitab. Nah, di ayat ini jelas dikatakan siapa yang dimaksud pohon adalah kita semua. Para pemimpin, para pejabat bangsa, para guru-guru, para pendidik, orang tua, orang suami-suami menjadi kepala dalam rumah tangga, saudara. Para pemimpin rohaniawan, kita semua dituntut buah. Nah sekarang pertanyaan, apa itu buah? Buah adalah bicara karakter, saudara. Allah selalu mengajarkan pentingnya karakter. Karakter itu adalah perbuatan yang didasari dengan pengertian, dengan motivasi yang jelas, saudara. Itulah karakter, saudara. Apa isi hati Tuhan yang pertama sore hari ini, saudara?
Yang pertama, Allah menuntut karakter, saudara. Allah menuntut buah itu sama dengan karakter, saudara. Saudara, karakter bangsa kita, karakter mental masyarakat Indonesia, itu ditentukan oleh pemimpin. Ditentukan karakternya oleh siapa yang mendidik pemimpin bangsa kita. Itu pengaruh, saudara. Sekali lagi, masyarakat, karakter mental masyarakat dibentuk oleh pemimpinnya, pemimpin bangsa. Karena tidak mungkin masyarakat bisa bergerak sendiri tanpa aturan yang dibuat oleh pemimpin bangsa. Masyarakat mental bangsa ini ditentukan siapa pemimpin mental pemimpin bangsa kita. Pemimpin bangsa kita juga ditentukan karakternya oleh siapa gurunya. Siapa keluarganya, bagaimana mereka dididik dalam keluarga, institusi kecil namanya keluarga. Siapa gurunya, di mana dia sekolah, semua itu berpengaruh. Ikut memberi kontribusi. Sekolah favorit tidak jaminan, saudara-saudara, mengajarkan karakter. Kebanyakan sekolah favorit itu hanya berbicara pride, harga diri, sekolahnya mahal. Karena yang sekolah di situ anak-anak pejabat, anak-anak kedutaan. Saudara, harga beasiswa sekolahnya mahal. Komunitasnya orang-orang kaya, perlente, saudara. Tapi buat apa sekolah favorit kalau tidak mengajarkan kebenaran, saudara? Saudara, aparatur negara ketika mereka melalui proses diklat, bagaimana mereka dididik? Itu menentukan mental, saudara. Mental itu bicara karakter, saudara. Karakter bangsa sekali lagi ditentukan pendidikan yang dia terima, saudara. Kenapa bangsa satu berbeda dengan bangsa yang lain? Mental bangsa A berbeda dengan mental bangsa B. Saudara. Kita tahu, saudara, bangsa Jepang terkenal oleh disiplinnya, loyalitasnya. Kita juga terkenal bangsa lain, terkenal bangsa yang berbeda. Mereka punya mental yang berbeda, saudara. Kenapa kita bisa berbeda dengan bangsa lain? Karena tidak lepas dari yang namanya pendidikan. Saudara. Pemimpin dididik oleh siapa? Keyakinan seorang pemimpin, keyakinannya benar atau salah. Itu semua mempengaruhi, saudara, dalam proses pembentukan karakter sebuah bangsa. Jadi saudara, poin yang pertama, isi hati Tuhan saat kritis. Yang pertama adalah Tuhan menuntut dua, yaitu karakter. Pendidikan karakter, pembentukan karakter. Dimulai dari institusi yang sederhana, yang tidak kelihatan, yaitu namanya keluarga. Ini cocok dengan ayat yang Yesus pernah katakan. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, perkara biasa, kamu akan dipercayakan yang lebih besar. Kalau dalam keluarga tidak bisa dipercaya, bagaimana dia bisa dipercaya untuk sebuah institusi yang lebih besar, lebih luas? Sangat disayangkan, saudara. Banyak pemimpin-pemimpin yang sebetulnya gagal dididik dalam rumah tangga. Gagal dididik dalam institusi, organisasi agamanya. Sehingga tapi dia dipilih untuk jadi pemimpin bangsa, saudara. Yang terjadi apa, saudara? Negeri menjadi kacau. Siapa yang salah, saudara? Siapa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah setia dulu dari hal yang sepele, dari hal kecil, yaitu hal yang tidak kelihatan. Perbuatan baik itu harus dimulai dari hal-hal yang tidak dilihat orang. Saudara mau melakukan perbuatan baik, jangan dilihat orang. Yesus pernah berkata, kalau kamu memberi, pastikan tangan kananmu memberi, tangan kiri jangan kelihatan. Itu berbicara apa? Motivasi kamu dalam berbuat baik. Jangan untuk dilihat orang, untuk pencitraan, supaya orang memilih kita, supaya orang senang melihat kita. Lalu kita bangga dengan predikat bahwa kita
dikenal orang baik. Tuhan tidak terlalu suka dengan gelar orang baik. Karena itu Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun yang baik, kecuali Bapakmu yang di surga yang baik. Artinya apa saudara? Manusia itu tidak ada yang baik, sekalipun kelihatan baik. Tapi manusia itu pinter bermanipulasi, pinter berbuat baik. Sehingga Yesus berkata, yang baik cuma Bapa saja. Nah, saudara, ini yang pertama. Dari penjelasan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9 ini. Kapak hukumannya sudah siap untuk memotong akar-akar kalian serta menebang kalian. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Saudara yang sekarang hari-hari dipercaya menjadi suami, menjadi istri, menjadi guru, menjadi pemimpin rohani, menjadi pemimpin apapun, menjadi pendidik, menjadi pejabat, menjadi apapun profesimu. Allah menuntut hal ini. Dan kalau saudara tidak melakukan panggilan, tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, kamu harus turun. Kamu harus berhenti. Ayat ini berkata, apa itu menunggu saudara? Saudara, jangan saudara berdoa selalu mengatakan, Tuhan, kasihanilah. Kasihanilah ini, itu. Kalau orang itu sudah didoakan dan masih keras kepala, Allah kasih namanya grace period. Masa anugerah. Kalau tidak, Tuhan akan siapkan kapak. Dia harus turun pangkat. Dia harus turun ke bawah. Saudara, banyak cerita di dalam Alkitab. Allah turunkan pemimpin dengan terpaksa. Firaun. Allah kasih kesempatan 10 peringatan. Tetap keras kepala. Allah harus paksa. Allah bunuh itu Firaun. Raja Nebukadnezar dengan kesombongannya. Allah harus paksa dia turunkan harga dirimu. Tiba-tiba dia makan rumput seperti binatang untuk sekian waktu. Saudara, jangan main-main dengan panggilan Tuhan di dalam profesimu. Kalau engkau betul-betul sadar panggilanmu dan engkau sengaja tidak peduli dengan fungsimu, apa yang harus kamu lakukan hari-hari, dan engkau mengeraskan hati, tunggu saja. Doa siapapun, Tuhan tidak akan jawab. Tuhan akan sendiri yang akan jawab. Tuhan sendiri yang akan siapkan kapak. Kamu harus turun. Kamu harus saya buang dengan baik. Saudara, ini isi hati Tuhan sore hari ini yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat 10. Kita baca lanjut ayat yang ke-10, Lukas 3 ayat 10 dan 11. Orang banyak bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ini orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, seorang nabi terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis. Apa yang harus kami lakukan, Yohanes Pembaptis? Jawab Yohanes Pembaptis, bila kalian mempunyai 2 helai baju, berikan sehelai kepada orang miskin, yang miskin. Jawabnya, bila kalian mempunyai makanan lebih, berikan kepada orang yang lapar. Saudara, perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata, beri kepada orang yang miskin. Siapa yang miskin? Saudara, sekarang orang kalau ingin dapat bantuan, semua ngaku-ngakunya miskin. Tapi kalau orang bicara harga diri, orang tidak mau pakai predikat miskin. Semua orang harus lihat dirinya baik-baik saja. Padahal dirinya tidak punya apa-apa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang miskin, di sini adalah orang yang betul-betul kehilangan haknya. Bukan tidak punya harta. Hari-hari ini saudara, banyak orang ngaku-ngaku miskin untuk urusan duit supaya dia dapat bantuan. Padahal dia mampu bekerja, padahal dia mampu. Tetapi karena malas saudara. Banyak orang jual diri bukan karena dia faktor kekurangan ekonomi. Banyak orang wanita jual diri, pria jual diri karena ingin gaya hidupnya lebih baik. Beda loh.
Kalau dulu orang jual diri karena memang faktor ekonomi, nggak ada uang, nggak bisa apa-apa, nggak punya skill, akhirnya terpaksa jual diri. Zaman sekarang lebih gila lagi, orang jual diri bukan karena faktor ekonomi, tapi karena faktor gaya hidup. Saya kepingin lebih sukses, saya kepingin menikmati jalan-jalan, saya kepingin punya tas yang bagus, saya kepingin fasilitas yang lebih nyaman. Saudara harus bisa bedakan. Yang dimaksud miskin di mata Tuhan adalah orang yang kehilangan haknya, saudara. Dia punya hak, tapi haknya dikebiri di hadapan sesama. Di mata Tuhan ini orang yang layak dapat pertolongan. Makanya Alkitab kita selalu mempunyai prinsip mengajarkan. Siapa yang kuat menopang yang lemah. Ini prinsip. Nah, berikan, bila kalian mempunyai makanan lebih, berikan kepada orang yang lapar. Lapar di sini benar-benar adalah orang yang memang tidak bisa makan karena tidak punya kemampuan untuk membeli. Benar-benar lapar, saudara. Tetapi sekarang, saudara, bantuan-bantuan sosial, pemberian-pemberian gereja terhadap korban berencana Allah, seringkali bahkan selalu salah sasaran. Miskinnya tidak tepat sasaran. Bantuan sosial tidak tepat sasaran. Semua itu akan diperhitungkan Tuhan. Saudara pikir Tuhan tutup mata begitu terhadap ketidakadilan? Tuhan tidak mungkin mengabaikan satu inti ketidakadilan. Karena ayat berkata, satu titik iota saja tidak akan berlalu. Semua akan diperhitungkan sama Tuhan. Saudara, setiap ketidakadilan manusia akan Tuhan perhitungkan, Tuhan catat, Tuhan ingat, saudara. Kalau saudara tidak mengakui, Tuhan akan perhitungkan itu nanti. Saudara. Hukuman Tuhan yang paling berat itu sebetulnya bukan yang dihukum saat ini, saudara. Tapi hukuman Tuhan yang paling berat itu hukuman yang nanti. Kenapa? Sekali Tuhan menyatakan pembalasannya, tidak ada lagi belas kasihan. Tapi kalau hari-hari ini Tuhan menghukum kita karena kita tidak adil, berbahagialah kamu. Itu bukti bahwa Allah masih peduli sama engkau. Allah masih cinta engkau. Ada ayat yang mengatakan, jangan kamu keraskan hati. Kalau Allah mendidik kamu dengan keras, tujuannya untuk mendidik kamu kepada, menuntun kamu kepada kebenaran. Memang didikan itu selalu mendatangkan duka cita. Jadi kalau saudara dihukum Tuhan, didisiplin oleh gereja, didisiplin oleh negara karena saudara mencuri, kalau saudara dihukum, saudara terima dengan rendah hati. Karena hukuman yang saat ini itu lebih ringan dibandingkan nanti hukumannya. Puji Tuhan, saudara. Ini isi hati Tuhan yang kedua apa, saudara? Dari ayat ini, isi hati yang kedua dari ayat ini adalah Tuhan ingin manusia selalu berbagi. Saudara, pelajaran berbagi itu selalu ada setiap hari. Jangan saudara berpikir mentang-mentang saudara sudah terima Tuhan Yesus, sudah dilahirkan baru karena kasih karunia. Pelajaran memberi bukan sesuatu yang prinsip. Saudara, hati-hati dengan pengajaran yang seperti ini. Karena Alkitab juga mengingatkan, akhir zaman penyesatan harus terjadi. Kata sesat itu bukan di luar iman kita. Penyesatan itu muncul dari dalam komunitas kita. Penyesatan itu seperti itu. Sesuatu yang sudah benar tapi coba diselewengkan sedikit demi sedikit, itulah penyesatan. Beda dengan salah. Saudara. Kalau salah itu karena ketidaktahuan seseorang. Tapi kalau penyesatan itu sesuatu yang dia tahu itu benar, tapi dia sengaja dia selewengkan, itu hukumannya berat. Yesus pernah berkata, lebih baik orang itu tidak dilahirkan yang suka menyesatkan. Lebih baik orang itu begitu lahir, langsung dikalungkan aja batu kilangan, batu yang besar, lalu tenggelamkan di dalam laut. Kalau saya renungkan ayat itu, Tuhan kok sadis sekali yang hukum seorang penyesat.
dikalungkan pakai batu kilangan yang besar, lalu diterjunkan bebas di dalam laut, tenggelam hidup-hidup begitu. Matinya pelan-pelan, saudara. Tapi ayat itu mengatakan begitu, lebih baik orang itu mati karena tenggelam dengan batu yang besar, daripada dia hidup menyesatkan banyak orang. Saudara, pelajaran memberi adalah pelajaran yang penting. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberi. Gereja harus suka memberi. Jemaat harus suka memberi. Pelayan-pelayan Tuhan belajar suka memberi. Jangan hilangkan prinsip ini dari hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberi sampai hari ini. Amin. Saudara, kenapa Tuhan ingin kita berbagi? Ini cara Tuhan menolong manusia di tengah kritis. Kondisi kritis, kondisi yang sulit. Inilah cara Tuhan menyelamatkan bangsa kita dari krisis. Berbagi, saudara. Isi hati Tuhan yang kedua di saat kritis adalah berbagi, sharing. Bukan cuma uang kita yang kita bagikan, tetapi hidup kita, hati kita perlu berbagi seperti gaya hidup gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka berbagi hidup. Di tengah krisis, jemaat bisa berbagi. Bukan di saat senang baru bisa berbagi. Itu prinsip konsep yang salah, saudara. Contohlah Kisah para Rasul ayat pasal yang kedua. Gaya hidup gereja mula-mula. Mereka berbagi di saat tekanan, intimidasi, aniaya besar, pembunuhan di mana-mana, saudara. Tetapi yang terjadi saat ini, saudara, gereja-gereja besar. Tidak, apakah sudah seperti prinsip Kisah para Rasul pasal yang kedua, saudara? Berbagi perbuatan baik, tapi jatuh di tangan yang salah. Sekali lagi, miskin bukan berarti orang yang merasa dirinya perlu dibantu. Itu bukan miskin. Miskin adalah orang yang benar-benar kehilangan haknya, saudara. Yang dibuang oleh keluarganya, yang sudah putus asa, sudah mau bunuh diri. Itulah kelompok miskin yang harus dikuatkan, ditolong, ditopang. Bukan orang miskin yang malas kerja, orang miskin yang merasa dirinya ingin kaya raya, tapi dengan cara dia menipu sana sini. Orang seperti ini tidak perlu dibantu, saudara. Orang seperti ini perlu dididik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lanjut ayat yang ke-12 sekarang, saudara. Kita baca ayat yang ke-12 dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-12. Juga para pemungut cukai, yaitu yang terkenal suka korupsi, datang ingin dibaptis dan bertanya, bagaimana kami dapat membuktikan bahwa kami sudah meninggalkan segala dosa kami. Saudara, ternyata di zaman Yesus, kebiasaan korupsi sudah ada, saudara. Sudah merajalela, saudara. Sudah menjadi sebuah gaya hidup sebuah bangsa, saudara. Orang korupsi berpikir kalau aku kurang duit, aku pasti susah hidupku. Saudara, ini pikiran, keyakinan, filosofi orang-orang yang sampai hari ini mempertahankan budaya korupsi. Apa itu korupsi? Bahasa Alkitabnya, saudara, cinta akan uang. Isi hati Tuhan yang ketiga adalah, saudara, jangan cinta uang, saudara. Apa yang dimaksud dengan cinta uang? Orang yang cinta uang itu adalah orang yang mengandalkan uang, saudara. Sukacitanya tergantung uang. Kalau uangnya banyak, sukacitanya besar. Kalau uangnya sedikit, mulai sulit bersukacita, saudara. Sukacita itu cinta akan uang itu adalah orang yang sulit memotivasi dirinya untuk bersemangat hidup. Banyak orang putus asa karena dia kurang duit. Banyak orang putus asa karena dia tidak dapat pekerjaan, saudara. Saudara, Alkitab pernah ngomong sesuatu yang sangat sederhana, tapi berbobot sampai hari ini. Apa itu?
Yesus berkata apa? Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun. Apapun. Semua yang dipikirkan banyak manusia, bangsa-bangsa. Kamu jangan terlalu sibuk memikirkan itu. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Yesus itu ngomong kehidupan sehari-hari. Alkitab kita ikut mengajarkan, mendidik, mendewasakan, menata bagaimana kita harus hidup, saudara. Apalagi di saat kritis, di saat krisis, Alkitab mengadakan pentingnya saudara jangan cinta uang. Saudara. Cinta uang itu menyebabkan kehancuran. Kehancuran pertama, kehancuran dirimu sendiri. Berikutnya menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan orang banyak, bahkan lebih luas menghancurkan bangsa, satu bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak cinta uang, saudara. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang menekankan pentingnya berbagi, gotong royong. Itu prinsip negara kita, tetapi prinsip ini sudah pudar. Tidak ada gotong royong sekarang. Rakyat susah datang kepada hakim. Tidak mungkin pakai prinsip gotong royong. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang mentalnya cinta akan uang? Masyarakatnya punya mental cinta uang, saudara. Semua ini berawal dari perkara yang kecil. Dimulai dari keluarga. Banyak kali keluarga mengajarkan pentingnya uang di atas segalanya. Sekolah mengajarkan pentingnya kamu kerja keras di atas segalanya. Lebih penting kerja keras daripada keyakinan agamamu. Imanmu itu bukan yang utama. Kalau kamu mau sukses, kamu harus fokus bagaimana kamu meniti karir. Semua fokusnya menjadikan pribadi-pribadi yang cinta uang. Sehingga ketika dia jadi pejabat, jadi pemimpin bangsa, pemimpinnya juga cinta uang, bukan cinta rakyat. Kalau gereja tidak mengajarkan hari-hari ini untuk cinta bangsa, cinta Tuhan, cinta firman-Nya, di atas cinta akan Tuhan, besok kita sendiri, saudara, ketika kita sukses jadi pengusaha, kita akan jadi pengusaha yang nakal. Kalaupun di antara kita yang hadir sore ini, mungkin salah satu akan jadi pejabat, saudara. Mungkin kelak, saudara, pejabat jadi pejabat yang cinta uang, saudara, yang korupsi. Mau naik aja harus pakai cara cinta uang, kejar uang, baru bisa menjabat. Begitu jadi pemimpin, tidak heran yang fokusnya adalah cari uang, cari keuntungan. Ternyata, saudara, banyak pejabat kita sebetulnya, saudara, dari segi intelektual tidak terlalu pintar. Lalu kenapa mereka menjadi pemimpin? Bukan karena pintar, bukan karena baik, tapi karena mereka banyak uang sehingga mereka bisa jadi pejabat-pejabat. Saudara, gereja dalam hal ini jangan mendidik masyarakat punya mental cinta. Dan cinta akan uang itu, saudara, selalu punya saudara kembar namanya iri hati. Iri hati itu selalu mendampingi orang yang cinta akan uang. Lihat orang lain sukses, lihat orang berhasil, lihat orang lebih baik, kita iri, saudara. Irinya itu bukan iri yang memotivasi kita untuk jadi lebih baik. Irinya kita adalah iri yang karena kita dengki. Kalau bisa orang itu jangan lebih sukses. Kalau bisa orang itu hancur. Kalau bisa orang itu jangan lebih terkenal. Kita itu dengki, saudara. Iri hati yang jenis seperti ini yang bahaya. Ini saudaranya orang yang cinta uang. Jadi, saudara, isi hati Tuhan yang ketiga ini adalah jangan cinta uang, saudara. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan, siapa yang mencintai uang, dia tidak akan pernah puas, saudara. Orang yang cinta uang selalu merasa dirinya kurang. Sudah cukup merasa kurang. Padahal dia itu
sudah cinta uang. Tapi dia tidak merasa cinta uang. Orang yang cinta uang itu merasa yakin kalau dia kurang duit, dia pasti nggak bisa sukacita. Siapa bilang saudara, orang nggak punya uang nggak bisa sukacita? Bisa saudara, kalau kamu mengenal kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, lanjut sekarang ayat yang ke-14 dalam Lukas yang ke-14 tadi, isi hati Tuhan yang ketiga adalah jelas, jangan cinta uang. Yang terakhir saudara, isi hati Tuhan yang keempat. Lukas 3 ayat 14, dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes Pembaptis kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini terjemahan baru. Tapi terjemahan firman Allah yang itu berkata gini, dan bagaimana kami, kata beberapa prajurit yang bertanya kepada Nabi Yohanes Pembaptis. Jangan memeras, kata Yohanes, dengan ancaman dan kekerasan. Jangan mendakwa siapapun mengenai sesuatu yang kalian tahu tidak dilakukannya. Artinya apa? Bikin narasi baru, bikin narasi lain. Tujuannya untuk menjebak orang itu supaya dijebloskan dalam penjara. Untuk cari keuntungan. Saudara, ini jahat sekali, saudara. Dan ini bukan karakter yang Tuhan mau. Saudara. Dan Tuhan lewat ayat ini dikatakan, puaslah dengan gaji kalian. Waktu saya menemukan ayat ini saya kaget. Sampai hal-hal yang sepele gini Alkitab menyinggung, Alkitab mencatat, puaskan dengan gajimu. Tidak dikatakan gaji seorang guru di sini. Tidak dikatakan gaji seorang pendeta di sini. Tidak dikatakan gaji seorang bos di sini. Apapun profesimu, Alkitab berkata, puaskan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini isi hati Tuhan yang keempat, saudara. Apa itu, saudara? Rela menerima kekurangan. Ini isi hati Tuhan yang keempat. Berpadan apa yang ada. Ini terjemahan lain dari apa yang dimaksud ayat ini. Berpadanlah dengan apa yang ada padamu saat kau krisis. Saat kau mengalami kritis, bangsa mengalami kritis. Saudara, berpadanlah dengan apa adamu. Jangan kamu keluar dari zona itu. Kamu harus menjadi berkat di saat bangsamu susah. Kamu harus ikut susah, baru kau bisa dikatakan jadi terang di tengah kegelapan. Banyak kali para motivator mengajarkan ketika mengalami krisis. Dunia krisis. Kita apa? Pesta pora begitu kah? Gak cocok, saudara. Ada ayat yang dikatakan dalam Alkitab, Allah jadi manusia lewat Yesus, pribadi Yesus. Dia turut merasakan penderitaanmu sebagai manusia berdosa. Allah untuk menyelamatkan dunia, caranya dia turut merasakan penderitaan dunia. Bagaimana mungkin gereja Tuhan mau menjadi berkat dengan cara kita tampil beda dari dunia yang sedang krisis. Sementara juru selamat kita datang ke dunia jadi manusia, dia rela, dia menjadi hamba, bukan menjadi pemimpin besar, dia menjadi hamba dari semua hamba. Dan dia melayani, saudara. Dia merendahkan diri sedemikian rupa, bahkan dia mengambil posisi yang paling rendah sampai dia lahir di kandang. Itu posisi yang dipilih Allah untuk menunjukkan betapa Allah turut merasakan penderitaan orang yang paling susah itu. Jadi gereja waspada dengan cara berpikir gereja hari-hari. Khususnya gereja anak muda, gereja modern, hati-hati engkau dengan berpikir. Ketika bangsa kita susah, ketika bangsa kita krisis, gereja harus turut merasakan kesusahan. Jangan coba-coba engkau tampil beda dari bangsa ini.
Saya sangat-sangat sedih ketika lihat orang merasa dirinya ngaku-ngaku diberkati Tuhan di tengah krisis. Tapi gaya hidupnya tidak mencerminkan ikut merasakan penderitaan dunia. Sore hari ini kalau saudara memang rindu, haus akan kebenaran, dengar firman. Isi hati Tuhan kita yang keempat. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Relalah berkorban, rela berkorban, menderita sekalipun. Kamu harus rela. Dengan demikian, umatku akan jadi terang di tengah kegelapan. Dan ini cocok dengan ayat yang berkata, umatku akan hidup oleh imannya. Iman yang benar, iman yang disertai pengertian akan kebenaran, bukan iman yang liar. Saudara, 4 hal ini ialah menjadi teguran yang lembut di hati kita sore hari ini sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus di tengah bangsa yang sedang kacau seperti ini. Waktunya gereja Tuhan merespon, memberi respon, turut merasakan penderitaan bangsa ini. Saudara, saya secara pribadi saya tidak terlalu tertarik dengan doa-doa yang dinaikkan buat bangsa ini yang isinya doanya itu baik-baik semua. Maaf, saya bukan anti doa yang baik. Tapi saya mau mengajak saudara berpikir yang lebih realistis. Kalau pemimpin kita tidak sadar, sengaja mengeraskan diri, tidak peduli kebenaran, waktunya saya berdoa, Tuhan kutuk, Tuhan turun, Tuhan ganti dia secepatnya. Itu doa. Saudara, pada waktu saya doa buat bangsa ini, yang keluar dari mulut saya kata-kata seperti ini. Dulu saya berdoa buat bangsa, Tuhan berkati pemimpinku, berikan hikmat, kebijaksanaan. Tapi sejalan oleh waktu, saya melihat banyak orang mengeraskan hati. Dan saya menemukan di dalam Alkitab, tidak semua hamba Tuhan harus berdoa, minta hikmat buat pemimpin. Ada banyak peristiwa, doa dinaikkan, Tuhan hukumlah bangsa. Tuhan hukumlah pemimpinku yang dengan sengaja tidak takut akan Tuhan, melawan kebenaran. Saudara, maaf, saya bukan berbicara politik di sini, tapi saya betul-betul sedang berbicara isi hati yang saya rasakan tentang bangsa ini. Waktunya gereja Tuhan merespon, turut merasakan penderitaan bangsa ini. Naikkan doamu yang tulus. Doa yang tulus itu lahir dari kecintaanmu akan bangsa ini. Jangan doa seperti ini, Tuhan berkati bangsaku supaya cepat pulih. Doa seperti ini bukan doa yang tulus. Ini doa yang egois. Kamu minta bangsa ini cepat pulih karena kamu gak mau susah lama-lama. Dan doa seperti ini sangat munafik menurut. Dan saya berharap gereja kita ambil bagian sore hari. Naikkan doa yang tulus, Tuhan. Kalau saudara mau contoh doa saya silakan. Saya doa setiap hari, Tuhan ganti pemimpin. Ganti pejabat-pejabat yang jelas-jelas mengeraskan hati. Tidak peduli dengan kebenaran. Tidak peduli dengan keadilan. Sengaja mereka hidup dengan kepura-puraan, kepalsuan. Kebenaran sengaja dipermainkan. Tuhan, waktunya Engkau turun tangan, ganti Tuhan. Sore hari ini kita lagi duduk nih. Bangsa kita lagi dalam kondisi yang tidak menentu. Pertanyaan saya yang sederhana. Siapa yang bisa tolong bangsa kita? Siapa pahlawan yang sebenarnya? Siapa pahlawan nasional yang sebenarnya? Saudara tahu kenapa Bung Tomo dapat gelar pahlawan nasional? Kenapa Bung Karno dapat gelar pahlawan? Mereka memperjuangkan pada waktu itu tanpa motivasi ingin dapat gelar. Tapi sekarang kan enggak. Orang kepingin dapat gelar dulu, baru kelihatan dia berdasar.
Ada pahlawan yang sebenarnya itu. Dia berkorban tanpa ada yang tahu. Dia bergerilya tanpa ada yang peduli perjuangan. Yang jenis ini loh yang langka. Termasuk gereja Tuhan. Saudara jangan sok-sok dari gereja yang mau jadi gereja kita, jangan jadi gereja yang terkenal. Tapi pastikan kita harus jadi gereja yang berdampak buat kota kita, saudara. Menjadi gereja yang berdampak buat bangsa ini. Apa yang saudara bisa lakukan sore hari ini? Air matamu, ketulusan yang harus kita naikkan ke hadirat Tuhan. Rendahkan hatimu dengan cara turut merasakan penderitaan bangsa ini. Maka doa ini yang akan Tuhan akan jawab. Doa yang seperti ini yang Tuhan jawab. Tuhan tidak butuh 1000 orang berdoa teriak-teriak kepada Allah. Karena orang yang teriak-teriak doanya itu menurut Alkitab adalah Baal, Nabi Baal. Kalau doa teriak-teriak, orang percaya kalau doa kepada Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa, doanya bukan teriak-teriak, doanya dengan air mata. Doa yang seperti ini yang Tuhan tunggu. Puji Tuhan, saya undang pemain musik masuk ke depan. Angkat satu pujian para WL, para